sudah saya alami selama memimpin sekolah, memang benar selalu ada masalah yang timbul. Menurut pemikiran saya, permasalahannya itu mungkin ke dalam dilema etika. Mengapa bisa disebut seperti itu? Karena dalam mengambil keputusannya ada kebingungan. Di sisi lain memang benar seperti itu, di sisi lain juga benar. Tapi untuk memutuskannya itulah yang susah. Jadi bagaimana cara mengidentifikasi kasus tersebut? Untuk mengidentifikasinya, di sini kami selalu berkolaborasi dengan guru-guru yang ada di sekolah ini, begitupun dengan stakeholder yang ada. Nah, kami itu untuk memutuskannya, kita mengidentifikasinya dengan cara mewawancarainya. Misalkan dalam kasus anak ya, kebetulan di kelas kami, di kelas 5 itu ada anak, beliau itu mempunyai kasus penyakit bawaan. Nah, itu untuk mengidentifikasinya kita melakukan tanya jawab baik dengan guru sebelumnya ataupun dengan guru mengajarnya dan juga dengan orang tuanya. Jadi masalah ini terkait dengan kasus anak yang mempunyai penyakit bawaan. Solusinya ibu dengan mewawancarai anaknya dan orang tuanya serta gurunya. Sekarang langkah-langkah apa yang lebih efektif berdasarkan kasus tersebut? Langkah yang kami ambil berdasarkan hasil musyawarah waktu itu, pertama kita harus melakukan pendekatan dulu kepada anak didiknya. Sejauh mana sih kasus kepada anak itu? Nah, ternyata setelah diselidiki, setelah kita lahir bersama-sama, beliau itu masuk ke dalam kriteria low vision matanya. Selain itu juga berdasarkan hasil identifikasi dari dokter juga, dia mempunyai penyakit agak kaku dalam berjalan. Apakah kasus tersebut terkait kepada etika atau bujukan moral? Kepada dilema etika. Kemudian dari langkah-langkah kasus ini, apakah tantangan dari kasus itu? Tantangannya lumayan cukup besar ya Bu ya di sini, karena di sekolah saya ini kan semuanya anak-anak normal nih, sedangkan beliau saat itu termasuk anak ABK. Nah, tantangannya itu banyak sekali. Kita itu harus mendisiplinkan anak-anak supaya jangan sampai membuli anak tersebut gitu. Ya memang agak sulit juga. Apakah ibu ada pilihan tentang kasus ini, contohnya kepedulian, rasa kasihan atau rasa keadilan? Ya jelas ada Bu, karena kita melihat dari latar belakang keluarga, begitu juga dengan cara mereka mengajarkan anak didiknya itu gitu. Jadi memang kita di sini harus berkolaborasi dalam memperhatikan masalahnya. Tadi memang kata ibu bilang bahwa kita harus melihat prinsip-prinsip dari rasa keadilan, karena setiap anak itu kan mempunyai hak dan kewajiban. Hak anak untuk belajar itu harus kita penuhi apapun itu yang terjadi, baik itu anak yang normal ataupun anak ABK, begitu. Kemudian sebagai kepala sekolah dalam mengeksekusi keputusan, apakah langsung secara refleksi atau dalam mengambil keputusan atau bagaimana? Tidak Bu. Jadi dari awal, setelah hasil kolaborasi dengan guru-guru, setelah kita berwawancara dengan orang tuanya, begitu juga dengan hasil tes dokternya, dokter anaknya itu, maka dapatlah kita mempunyai keputusan bahwa hasil anak itu kalau kita di rumah, misalkan dulu ketika dia masuk ke sekolah pernah jatuh nih, ketika dia masuk sekolah dengan orang tuanya begitu. Jadi ada ketakutan. Kata dokternya itu bahwa beliau, anak tersebut itu tidak boleh jatuh. Mengapa? Karena bisa mengakibatkan lebih parah lagi penyakitnya. Maka orang tua bersama kami di sekolah berembuk mencari hal yang terbaik, dan alhamdulillah untuk menyepakatinya, beliau itu belajarnya di rumah dengan bimbingan orang tua, tetapi tetap sekolah memantau. Jadi kemudian pada waktu mengambil keputusan, apa yang mempengaruhi ibu saat mengambil keputusan, atau faktor apa yang mempengaruhi keputusan ibu? Faktor-faktor yang mempengaruhi dari hasil-hasil wawancara tersebut Bu ya. Dari orang tuanya, dari guru-gurunya juga, termasuk dari komite yang bisa berperan di sana. Kami mengambil keputusan secara bersama dengan langkah waktu, dengan tenggang waktu, misalkan
dari kasus itu hasil keputusan bersama nih ya Bu ya. Terus dikasih waktu 1 bulan bagaimana hasil anak ini. Nah ternyata ketika dia belajar di rumah juga dengan dampingan orang tua, alhamdulillah nilainya juga tidak jauh ketinggalan dari teman-temannya. Jadi ibu dalam mengambil keputusan itu secara berkolaborasi, mengambil keputusan secara bersama. Iya. Kemudian bagaimana pesan dan kesan selama menjadi kepala sekolah tentang pengambilan keputusan etika dan rujukan moral? Kesan dan kesannya memang sangat gimana ya Bu ya. Untuk mengambil sebuah keputusan itu tidaklah mudah. Kita tidak bisa ini harus begini, ini harus begitu. Berarti kita itu harus bijaksana dalam menyikapinya. Kita harus bisa berdiskusi, bermusyawarah dengan stakeholder yang ada di sekolah juga. Ketika mengambil keputusan kita tidak langsung kita merah, tetapi kita harus memikirkan juga hal terbaik, baik dari segi ke sekolah, baik dari segi anaknya itu. Ya, jadi ibu sebagai pemimpin di sekolah ini memikirkan jangka pendek dan jangka panjang semua warga sekolah di sini. Iya. Ya, itu terima kasih Bu atas ilmunya. Mudah-mudahan ilmu ibu menjadi gambaran kepada saya. Mudah-mudahan saya menjadi pemimpin kedepannya seperti ibu. Amin. Mudah-mudahan. Mungkin cukupkan sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu maaf, saya mengganggu. Apakah ada waktu? Saya akan mewawancarai tugas dari CMP. Nama saya Nabi Sofiana, mahasiswa sekolah STM Negeri 1. Saya mengambil tugas tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin. Sekarang ibu di sebuah institusi itu atau di sekolah itu pasti ada kasus ya. Apakah ibu sekarang mengalami kasus apa? Coba jelaskan ibu ya. Terima kasih pertanyaannya. Saya mungkin karena sekarang saya itu baru jadi kepala sekolah tersebut. Yang paling sekarang terbaru sekolah saya itu mengalami pembobolan inventaris sekolah, terutama buku-buku sebagai kegiatan belajar mengajar anak sampai habis semuanya. Itu yang menjadi permasalahan di sekolah saya. Bagaimana ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam mengambil keputusan tentu kita tidaklah satu keputusan, tapi kita perlu melakukan diskusi bersama-sama, terutama seperti masalah yang kemarin terjadi pembobolan di sekolah saya. Jadi saya berkoordinasi dengan guru, komite, kemudian TRW, pembeli dan pengawas. Saya melakukan bagaimana menyelesaikan karena di sini kan itu sebagai alat pokok dalam kegiatan belajar. Jadi keputusannya tidak hanya oleh saya, tapi secara umum itu dalam melakukan musyawarah terlebih dahulu dan melalui penyelidikan kasus tersebut. Jadi ibu dalam mengambil keputusan itu secara berkolaborasi ya, jadi tidak sendirian. Jadi langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa ibu lakukan selama ini? Jadi mengumpulkan fakta-fakta Ya, itu. pertama kan ada laporan. Ya. Kemudian saya cek di sekolah apa yang hilang, sudah diinventarisir, kemudian dilaporkan benar atau salahnya. Kemudian saya melakukan pengamatan dengan komite dan lingkungan itu RT RW setempat. Kemudian karena tidak ada ini tapi ada perubahan dengan Bapak Polri, dengan Polsek, itu yang saya lakukan. Jadi tidak hanya 1 hari gitu. Ya. Hal-hal apa saja yang selama ini ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika, misalnya dengan menelaah siapa yang terlibat
sifatnya mendesak atau tidak? Pihak maksudnya Ya pihak yang seperti tadi terlibatkan komite, guru, kepala sekolah, ya. Jadi itu mudah ya. Sekarang apakah sifatnya mendesak langsung refleksi ibu dalam mengambil keputusan atau melalui langkah-langkah? kalau keputusan karena ini harus langsung ya, jadi langsung dilakukan tapi dengan tahap-tahapan konsentrasi. Iya. Dan dilewati saja memerlukan pengamatan dulu, walaupun hanya 1 hari kan dilihat mana yang menyebabkan ini mudah kebobolannya. Selain itu, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Masalahnya mempunyai nilai yang sama penting atau tidak? Iya, kalau saya ini kolaborasinya kan banyak faktor. Jadi otomatis kalau saya mengambil ini benar, tapi ada saya lakukan, tapi kan tidak selalu sama. Jadi harus ada kesinambungan antara saya dengan kerjasama yang lainnya. Ya. Kemudian selanjutnya, apakah ibu memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah itu ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalan? Apakah yang ibu jalani? Ada jadwalnya itu, apalagi ini otomatis harus ada piket, proses kemudian. Ya. Jadi ibu mengadakan piket ya untuk menjaga keamanan peserta. Sekarang selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Ada, itu tadi kerjasama stakeholder yang ada di sekolah dengan lingkungannya, itu yang paling saya rasakan sekarang waktu di sekolah saya aman. Karena tadi hubungan stakeholder di sekolah supaya berjalan baik. Ya, jadi dengan kolaborasi sehingga tercipta lingkungan aman ya. Iya. Sekarang dari mana hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat ibu ambil dari pengalaman ibu mengambil keputusan dilema etika tadi? Jadi tadi yang proses mengamalkan, kemudian bagaimana kita bersahabat dengan stakeholder yang ada di sekolah, itu yang saya rasakan. Jadi pada kesimpulannya, untuk menjaga keamanan sekolah itu secara kolaborasi dengan warga sekolah dengan mengadakan piket ya. Jadi itu terima kasih Ibu atas penjelasannya dalam pengambilan keputusan. Mudah-mudahan apa yang ibu berikan itu kepada saya menjadi gambaran kepada saya menjadi pemimpin ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.